Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Nah, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita angkat lagu Mars Sekolah Minggu. Yuk adik-adik, abang ngajak kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan surga, Tuhan, kami di sini ingin memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan, walaupun adik-adik kami masih ibadah di rumah mereka masing-masing, Tuhan, kami tahu mereka masih semangat ibadah Tuhan. Tuhan, dimanapun adik-adik kami berada pada saat ini Tuhan, kiranya Engkau berkati dimanapun mereka berada Tuhan. Dan juga Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan sampai nantinya di firman Tuhan yang akan didengarkan adik-adik, kiranya firman yang disampaikan guru sekolah minggu dapat menjadi berkat bagi adik-adik kami Tuhan. Hanya ini doa yang dapat kami sampaikan Tuhan. Dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Bang Indo masih semangat nggak memuji Tuhan hari ini? Semangat dong Kak. Wow, puji Tuhan ya. Nah, gimana nih dengan adik-adik yang ada di rumah? Semuanya masih semangat nggak untuk puji Tuhan hari ini? Kakak percaya dong, pasti kita semua semangat untuk puji Tuhan hari ini. Nah, karena kita semuanya semangat untuk puji Tuhan hari ini, kakak mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan. Kita mau serukan nama Yesus. Kita katakan, bangkit serukan nama Yesus. Kita bertepuk tangan ya. Kita katakan, bangkit.
Meskipun terkadang sahabat kita tidak setia dan tidak peduli dengan kita. Nah, tapi adik-adik, kita punya satu sahabat yang luar biasa baik dan sangat peduli dengan kita. Siapa dia? Ya benar, dia adalah Tuhan Yesus. Nah, mari kita angkat lagu pujian kita katakan ada satu sobatku yang setia. Kita angkat lagu pujian ini dengan sukacita. Semuanya masih bertepuk tangan ya. Kita katakan ada satu Baik adik-adik, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita katakan ketika hidupku telah disakiti. Ketika hatiku telah disakiti,
Adik-adik kakak, selamat hari Minggu. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang terkasih, segala puji syukur sembah kami ucapkan kepadamu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang tetap memelihara, menjaga kami, memberikan kami pikiran hati, supaya kami boleh memikirkan firman Tuhan yang kami sudah dengarkan, dan kami boleh merenungkannya, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati anak Tuhan yang menyampaikan, dan berkati kami yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik kakak, tema firman Tuhan untuk kita diterima dan dipulihkan. Boleh kita baca firman Tuhan dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Tujuannya agar kita sebagai sekolah minggu memahami bahwa Yesus menerima orang-orang berdosa dan mengampuni kita dari setiap dosa kita, memulihkan kita sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang dimuliakan. Karena dosa kita sudah diampuni dan kita diberkati menjadi berkat juga bagi saudara-saudari kita. Adik-adik kakak yang diberkati, kakak ada sebuah ceritanya yaitu ada seorang anak namanya Jack. Jack suka memukul temannya di sekolah. Dia suka berkata kasar, kotor, suka memaki temannya, ia suka merampas mainan-mainan temannya, dan ia sering menaruh permen karet bekas makanannya di atas kursi temannya. Sehingga permen karet itu akan lengket di celana atau rok teman-temannya. Lalu ia selalu curang saat bermain dan selalu mau menang sendiri. Akibatnya, tahu nggak adik-adik, Jack mulai dijauhi teman-temannya. Ia tidak memiliki teman karena kelakuan Jack yang kurang baik membuat banyak orang kecewa ketika ada di sekelilingnya. Lebih memilih untuk menghindar daripada harus berurusan dengan Jack. Dengan firman Tuhan kita ini, apa hubungannya Kak Guru? Ada hubungannya. Firman Tuhan kita yaitu mengenai Zakheus. Dia tinggal di kota Yeriko dan Zakheus berasal dari seorang Israel. Tahu tidak, Zakheus memiliki harta yang sangat banyak. Badannya pendek dan semua orang Israel sangat membenci dia. Sama kan sama si Jack, dia dibenci banyak orang. Kenapa ya Zakheus dibenci banyak orang? Tahu tidak? Adik-adik kakak yang terkasih, Zakheus dibenci banyak orang karena pekerjaannya adalah sebagai pemungut cukai, yaitu seorang yang menagih pajak dari umat-umat Israel untuk diserahkan kepada orang-orang di Roma. Sehingga saat itu negara Israel dikuasai oleh orang Roma. Zakheus diangkat pemerintah Roma menjadi pegawai mereka. Zakheus dan pemungut cukai lainnya biasanya menaikkan tagihan pajak untuk memperkaya uang mereka. Sehingga banyak orang yang harus merasa tidak nyaman dengan perlakuan mereka. Ketika tidak bisa membayar pajak, maka pekerjaan mereka akan dipersulit. Sehingga adik-adik saat itu banyak orang sangat benci kepada Zakheus dan tidak mau berteman kepada Zakheus itu sendiri. Nah, mau nggak seperti Zakheus dimusuhi banyak orang? Adik-adik kakak yang terkasih, tapi ada yang unik dari Zakheus ini. Zakheus bertemu dengan Yesus karena ia merasa penasaran ada apa dengan Yesus. Tetapi di sini yang menjadi masalah dan pertanyaan, ketika orang banyak menghindar dari Zakheus, apakah Yesus ketemu dengan
Zakheus, Yesus akan membenci Zakheus? Jawabannya tidak. Yesus memasuki ke kota Yeriko dan dia diikuti banyak orang saat itu, dan banyak orang memanggil dan berteriak, "Yesus, Yesus," karena banyak kuasa, banyak mujizat yang sudah Yesus lakukan. Dan Zakheus juga ingin melihat Yesus, tapi karena badannya pendek, dia tidak bisa bertemu dengan Yesus dengan mudahnya. Karena itu, Zakheus adalah orang yang pintar dan cerdik. Ketika ia merasa badannya pendek, ia ingin melihat dan berbicara dengan Yesus tidak berhasil, tapi yang ia lakukan, dia pergi memanjat ke sebuah pohon yang dekat untuk jalan yang Yesus lintasi. Kita sebut aja ya, nama pohonnya saat itu pohon mangga. Jadi Zakheus manjat pohon mangga. Ketika dia manjat pohon mangga, Yesus lewat, dia berteriak, "Yesus, Yesus." Maka Yesus menoleh. Dan di sini kita bisa lihat sikap Yesus berbeda dengan orang banyak. Orang banyak membenci, menjauhi, dan menghindar dari Zakheus, tetapi Yesus bahkan mau datang ke rumah Zakheus karena Zakheus ingin Yesus mampir ke rumahnya dan melakukan makan siang di rumahnya. Zakheus mengalami perubahan dalam hatinya. Ia bertobat setelah ia mengenal Tuhan Yesus dan dia memiliki janji. Apa ayo janjinya? Zakheus berjanji setengah hartanya akan ia bagikan kepada orang-orang miskin. Ia juga akan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang sudah diperasnya. Ini sesuai dengan aturan hukum Taurat dalam Keluaran 22 ayat 1 dan juga 2 Samuel 12 ayat 6. Dan kita boleh lihat adik-adik kakak, kerelaan Zakheus untuk berbagi ini menunjukkan bahwa ia telah mengalami keselamatan daripada Tuhan. Hatinya telah berubah, dia telah menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Dan sekarang ia tidak lagi mengejar harta dengan segala cara. Tetapi Zakheus mau memberi, berbagi atas kesalahan yang sudah ia lakukan. Dia mau bertobat. Artinya apa? Adik-adik kakak yang diberkati, kita sudah menerima Yesus, maka kita sudah diterima oleh Yesus itu sendiri. Kita dulunya nakal, kita sering melawan mama papa kita sering nakal kepada teman kita atau curang dimanapun itu, di rumah, di sekolah, tapi Tuhan sudah pulihkan kita. Dan firman Tuhan ini mengajak kita supaya kita boleh menjadi anak-anak yang mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Dan kita juga memiliki hati yang mau berubah. Berubah artinya kita boleh menjadi orang baik, kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang boleh turut mama dan papa, tidak melawan ketika diberi perintah dan nasihat. Kita menjadi orang yang sopan terhadap yang lebih tua kepada kita dan mengasihi adik-adik kita dan adik-adik kakak yang diberkati. Firman Tuhan ini mengajak kita. Apa yang akan kita lakukan kepada kawan kita yang nakal, yaitu ketika teman kita nakal, bandal, jahat, maka di sini tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh mengasihi mereka, tetap menerima mereka dan mendoakan mereka supaya bertobat dan menerima mereka dengan tulus hati. Tidak boleh dijauhi, tetapi kita boleh saling mendukung dan saling
menasehati. Sehingga adik-adik kakak kasih bukan tantangan deng, tugas buat kita. Ada kan lagu tentang Zakheus, kakak kasih tugas, mari nyanyikan dan buat gerakannya mengenai lagu tentang Zakheus. Silakan download di di Google atau di YouTube. Maka ketika kalian sudah hafal, rekamlah, dan siapa yang bisa membuat sekreatif mungkin kakak akan kasih hadiah. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat, tetap semangat, tetap jaga kebersihan, tetap rajin cuci tangan supaya kita terhindar dari COVID-19. Kita akan tutup firman Tuhan kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan kepada kami anak-anak sekolah minggu. Kami boleh tetap sehat karena Tuhan memberikan kami imun tubuh yang kuat. Tuhan berkati mama dan papa kami yang bekerja setiap hari. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka imun tubuh, berikan mereka umur yang panjang, dan berkati cukupkan setiap kebutuhan kami, setiap hari yang kami perlukan. Tuhan, biarlah COVID-19 boleh lalu dari tempat kami, dari negeri kami, sehingga kami boleh beribadah. Kami rindu sekolah minggu, kami rindu bertemu dengan teman-teman kami rindu sekolah kami rindu aktivitas kami seperti biasanya. Berkati juga Tuhan seluruh kakak-kakak sekolah minggu, biarlah mereka tetap semangat, mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik kakak yang terkasih, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa, doa Bapa kami yang di surga. Sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semuanya. Shalom.